Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi tak bosan-bosannya dengan saya Aji Utama dari JJS. Semoga sehat-sehat semua. Di sini aku mau cakap soal TMJ dan juga JDT tentunya. Kita tahu kemarin media sukan Malaysia khususnya bola sepak ini diramaikan dengan kunjungan Tunku Mahkota Johor ke sesi latihan skuad Harimau Malaya yang akan bertanding esok ya melawan raksasa Asia Tenggara yaitu Thailand. Dan aku cakap ya barusan atau kemarin bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah underdog ya di separuh akhir atau di semifinal Piala AFF. Jadi kalau di atas kertas kebanyakan pasti akan menjagokan Thailand ataupun Vietnam yang akan ke final. Tapi siapa sangka nanti seperti apa. Oke, konteksnya memang kita tahu kenapa kunjungan TMJ ke sesi latihan dari skuad Harimau Malaya ini ramai juga diperbincangkan. Selain faktor TMJ-nya, juga nih faktor karena memang player JDT tak join di skuad Piala AFF karena bukan kalender FIFA. Aku tak mau ngomongin itu karena aku udah berkali-kali ngomongin hal tersebut ya. Nah, selepas kunjungan itu ternyata TMJ memberikan sebuah memberikan tawaran ya kepada MFL ataupun FAM ataupun KPS ya, Kementerian Belia Sukan ya, kalau tak silap. Kalau silap tolong dikoreksi ya. Nah, akhirnya TMJ menawarkan Stadium Sultan Ibrahim untuk kegunaan Harimau Malaya. Ini aku baca dari Makan Bola ya. Menerusi satu hantaran Twitter oleh Duli yang amat mulia menjar Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim ataupun TMJ, Baginda menawarkan Stadium Sultan Ibrahim untuk digunakan skuad kebangsaan. Stadium Nasional Bukit Jalil yang kini dipenuhi dengan jadwal berbagai acara selain bola sepak akan ditutup sepenuhnya bermula bulan Maret untuk memberi laluan penukaran rumput baru jenis Zeon Zoysia. Menerusi satu sesi perjumpaan di padang latihan Wisma FAM, TMJ bertemu dengan Presiden FAM dan para pemain Harimau Malaya semasa sesi latihan. Setelah berbincang dengan Menteri KBS Hannah Yeoh berkenaan penyelenggaraan padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang akan berulang Maret ini, saya telah berjumpa dengan Presiden FAM untuk berkongsi update dan menawarkan Stadium Sultan Ibrahim untuk digunakan Harimau Malaya sementara menunggu padang SNBJ siap. Selain untuk kegunaan mana-mana perlawanan, Stadium Sultan Ibrahim juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan sekitar Bandaraya Johor Bahru seperti pusat latihan, pusat perubatan, dan juga penginapan para pemain. Stadium Sultan Ibrahim merupakan sebuah stadium spesifik bola sepak yang mampu memuat 40.000 penyokong selain dilengkapi kemudahan lengkap untuk penyokong, pegawai media, dan lain-lain. Nah, ini menarik ya, karena memang Stadium Nasional Bukit Jalil ini akan ganti rumput dan memang kalau dibandingkan dengan Stadium Sultan Ibrahim, Stadium Nasional Bukit Jalil masih kalah ya kalau secara kualitas rumput ya. Mungkin Stadium Sultan Ibrahim adalah yang terbaik ya di Malaysia. Dan ya tentu ketika sedang diperbaiki, kalau belum jadi kan butuh proses yang cukup lama ya. Itu kalau sedang ada kalender FIFA atau persiapan tim nasional Malaysia dan segala macamnya. Nah, kalau bermain home, kan perlu padang ya, dan nampaknya tak banyak pilihan untuk, mungkin kalau stadion banyak, tapi memang yang secara kualitas rumputnya selevel dengan punya JDT atau yang punya TMJ ini ada beberapa saja mungkin ya. Dan ditambah kita tahu ya, kan Stadium Nasional Bukit Jalil pun sekarang ketika hujan itu ditutup ya menggunakan kanvas kapur kain sebelum ada pengadaan dari pihak KBS kalau aku tak silap itu menggunakan yang dimiliki oleh JDT ya atau TMJ ya dipinjamkan. Nah, selepas pinjaman itu selepas ada TMJ menawarkan untuk meminjamkan Stadium Sultan Ibrahim ketika Stadium Nasional Bukit Jalil itu belum selesai diperbaiki. Nah, ini menarik ya kalau misalnya nanti boleh terjadi, menarik melihat skuad Harimau Malaya misalnya bermain di Stadium Sultan Ibrahim, kalau kapasiti penuh 40.000 ya, walaupun tidak sebanyak Stadium Nasional Bukit Jalil ya, tapi tetap karena memang khusus bola sepak jadi suaranya itu langsung masuk ke padang dan atmosfernya juga pasti tak kalah gitu.
Ya memang ini membuktikan bahwa ya terlepas nanti akan dipakai atau tidak ya, tapi memang sosok macam TMJ di bola sepak Malaysia ini memang memang butuh lah, menurut aku ya sangat dibutuhkan lah untuk bola sepak Malaysia, entah itu untuk tim nasional ataupun untuk memperkuat liga ya, karena kita tahu JDT standarnya ini udah sangat tinggi dan ya pasti semua untuk saat ini belum boleh lah mendekati itu ya, paling memperpendek jarak saja dengan apa yang sudah dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim ya, apalagi nanti kalau proyek untuk training ground yang baru ini dimulai dan selesai, ini makin membuat gapnya makin panjang lagi. Dan ngomong-ngomong TMJ dengan apa yang sudah diberikan kepada JDT itu sih luar biasa ya. Aku kemarin juga baru menyelesaikan video dokumenter soal yang diposting di JDT TV soal perjalanan JDT di musim lepas ya. Bagaimana memang klub ini akhirnya meraih segalanya termasuk prestasi tertinggi ya klub bola sepak Malaysia dengan sampai ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia, yang mana kita tahu di grup itu berhasil menyingkirkan wakil dari Korea Selatan. Itu menarik ya. Dan di situ kalau kita tengok di dokumenter itu bagaimana JDT meraih semua piala domestik ya di Malaysia itu, selain dari pemain-pemainnya yang sangat baik, manajemennya sangat baik, terus fasilitasnya juga sangat baik ya, dan penggunaan teknologinya, sport science-nya juga baik, adalah soal persiapannya juga ya. Bagaimana JDT melakukan pramusimnya hampir sama dengan yang akan dilakukan musim ini, bahkan musim ini lebih hebat lagi lawannya karena ada Zenit Saint Petersburg di situ ya. Nah, sebelumnya juga dulu melakukan pramusim di Dubai ya, di mereka ikatan kekeluarganya makin kentara, terus lawan-lawannya juga sangat berkelas, sekaligus mencoba player-player ataupun amunisi baru dari JDT ya, dengan melawan beberapa klub Eropa dan hasilnya juga cukup positif, dan akhirnya dibuka dengan Piala Sumbangsih yang mana langsung tancap gas ya, karena JDT tidak mau mengalami kesalahan serupa ketika final Piala Malaysia sebelumnya, akhirnya dibantai itu ke LCT, langsung tancap gas di Liga Super dan tak terkalahkan kalau tak silap. Akhirnya juara Liga, juara Piala FA, juara Piala Malaysia ya, semuanya digondol, bahkan Liga Perdana atau Liga Primer juga diraih oleh JDT 2. Kemudian ada Piala Presiden juga kalau tak silap. Piala apa gitu di Malaysia, Piala Belia atau apa gitu, jadi yang juara juga JDT juga. Jadi hampir semuanya itu diraih gelar oleh Johor Darul Ta'zim. Bahkan TMJ sempat cakap agak sukar, bahkan hampir mustahil untuk mengulangi prestasi JDT musim 2022. Dan ini berlanjut ya, kita bagaimana itu boleh berlaku kan tentu karena ada sosok TMJ ya. Sekali lagi mungkin di Malaysia juga sosok macam TMJ kalau kita tengok secara basic finansial mungkin ada beberapa atau mungkin banyak ya, tapi yang sepassionate, sekonsisten, punya visi terkait bola sepak itu belum ada ya, yang macam TMJ yang sejauh ini sangat konsisten, passionate terkait bola sepak dan sudah membawa JDT dari sini sampai paling tinggi di bola sepak Malaysia, dan terus berinovasi, terus mempertahankan dan membuat pemain-pemainnya itu semua tetap hungry ya, tetap lapar untuk meraih kemenangan, meraih gelar yang ada. Kadang kan kalau udah terbiasa juara tuh jadi malas, tidak terlalu, tapi JDT ini tetap konsisten ya, dan itu baik ya yang dikelola manajemennya. Dan ini musim ini juga mau mencoba untuk memulai pramusimnya di Dubai dengan mungkin spirit yang sama ketika berhasil meraih kejayaan di musim 2022. Dan yang menarik baru saja diperkenalkan juga kemarin, yaitu Endrick Dos Santos, yang disampaikan itu bukan player import yang didatangkan JDT, karena kita sudah tahu juga cluenya Endrick Dos Santos akan mendapatkan kewarganegaraan Malaysia mungkin dalam waktu dekat, dan masih ada 3 lagi player yang akan diperkenalkan oleh Johor Darul Ta'zim, 1 kiper, 2 itu pemain tengah ya,
satu kiri dan juga satu tengah. Kita tunggu saja siapa yang bakal berlaku. Yang jelas apa yang sudah dipertontonkan oleh TMJ dan apa yang sudah dilakukan oleh PMJ ini semakin menunjukkan bahwa ya walaupun ada beberapa atau mungkin banyak yang tak suka ya dengan apa yang sudah dibangun oleh TMJ, Malaysia masih ya sangat butuh lah sosok macam ini untuk khususnya untuk bola sepak. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.